Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alveandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tari langsung menghambur ke dalam pelukan Ilham tanpa melepaskan mukenanya terlebih dahulu. Gadis itu menangis terseduh di dalam pelukan. Rasa takutnya masih ada. Meskipun ia sama sekali tidak melihat penampakan yang dilihat oleh Ilham, namun ia bisa merasakan jika tadi dirinya sedang diganggu oleh makhluk halus yang sangat menyeramkan. Ilham terlonjak kaget mendapatkan Tari yang langsung menghambur ke dalam pelukannya. Kali ini jantungnya kembali berdetak lebih kencang, tapi bukan karena makhluk itu, melainkan karena ciptaan Tuhan yang paling indah di matanya yang selalu membuat jantungnya berdebar saat di dekatnya. "Kamu kenapa, Tari? Kok sampai nangis begitu?" tanya Ilham pura-pura tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh gadis yang saat ini sedang mengganggu pikirannya. Sebenarnya Ilham tahu jika Tari sedang ketakutan, karena pasti Tari merasakan apa yang ia rasakan tadi. Hanya saja ia berharap jika Tari tidak melihat apa yang dilihatnya juga. Aku takut, Kak," rengek Tari. Gadis itu semakin mengeratkan pelukannya. "Tari, kakak mohon lepaskan dulu pelukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa kakak nggak bisa bernapas." Padahal sebenarnya jantungnya hampir saja copot jika gadis yang ia cintai itu terus-menerus memeluknya. Iya. Sungut Tari sembari memajukan bibirnya beberapa senti. Kemudian ia melepaskan tangannya yang melingkar di tubuh Ilham. "Ceritakan sama kakak, kenapa kamu tiba-tiba menangis tadi?" tanya Ilham lagi mengulangi pertanyaannya. Kemudian Tari menceritakan apa yang ia alami setelah menyelesaikan sholat dan mengucapkan kata salam yang terakhir dengan mimik wajah yang masih ketakutan. Ilham merasa jika rumah yang ia dan Tari tempati sangat tidak aman. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain menunggu pagi menjelang. Karena tidak mungkin ia dan Tari keluar malam-malam seperti ini. Apalagi di luar hujan besar, suara petir saling bersautan membuat suasana malam ini semakin mencekam. "Semoga nggak mati lampu." "Tapi tadi Tari nggak lihat apa-apa kan waktu selesai sholat?" Tari menggelengkan kepalanya. Enggak, Kak, Tari nggak lihat apa-apa. Jangan sampai deh Tari lihat lagi muka-muka seram." "Ya sudah, ayo kita makan." Kemudian ia beranjak dari duduknya, melipat sarung dan sajadah, lalu berjalan menuju meja yang sudah penuh dengan berbagai macam menu masakan. Membuat cacing di perutnya terus meronta-ronta untuk segera diisi dengan makanan. Begitupun dengan Tari. Ia segera menyusul Ilham setelah melipat mukena dan sajadahnya ke dalam tasnya. "Wah, kayaknya ini enak, Kak. Tari udah lapar banget," seru Tari yang sudah tidak sabar untuk menyantap makanan yang ada di hadapannya kini. "Ayo, kita makan dulu. Jangan lupa berdoa dulu." Tari dan Ilham pun berdoa di dalam hatinya sebelum mereka makan. Kemudian Tari langsung mengambil nasi dan lauknya ke dalam piring. Begitupun dengan Ilham. Namun apa yang terjadi? Tari hanya makan satu suap saja, tidak melanjutkan lagi makannya. "Loh, Tari, kenapa kok nggak dilanjut makannya?" tanya Ilham yang bingung melihat ekspresi wajah Tari yang kecewa setelah menyuapkan satu sendok makanan itu ke dalam mulutnya. Tari menggelengkan kepalanya. "Rasa masakannya aneh, Kak," celetuk Tari dengan ekspresi wajah yang terlihat kecewa. Bagaimana tidak, perutnya sudah terasa sangat lapar dan sudah berharap jika masakan Bun Nur seenak yang ia makan saat pagi tadi di warungnya. "Ah, masa sih?" tanya Ilham penasaran. Kemudian ia pun mencoba menyuapkan satu sendok makanan ke dalam mulutnya. Tidak lupa ia membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat ekspresi wajah Ilham pun sama dengan Tari. Terlihat kecewa karena aroma dan rasanya sangat berbeda. "Kenapa rasanya tidak enak seperti ini? Rasanya aneh, berasa makan tanah."
ucap Ilham di dalam hatinya. Gimana kak, rasanya nggak enak ya? Kayak rasa bau tanah. Tari juga merasa jika makanan ini rasanya seperti tanah. Tari menganggukkan kepalanya. Iya, padahal pagi tadi waktu makan di warungnya Bu Nur, rasanya kok enak banget ya? Kenapa ini jadi beda gini rasanya? Ya sudah, tidak usah dimakan. Kebetulan kakak masih punya persediaan roti di dalam tas. Untung kakak tadi beli banyak roti di warung untuk persediaan kita. Ilham beranjak dari duduknya kemudian mengambil roti yang ada di dalam plastik. Ini rotinya, makanlah. Lumayan buat ganjil perut sampai pagi. Makasih kak. Tak tak tak. Siapa kak? Sebentar, biar kakak buka dulu. Ilham beranjak dari duduknya kemudian berjalan menuju pintu dan membukanya. Pak Darta, ada apa pak? Sudah habis makanannya? Tanya Pak Darta dengan penasaran. Belum pak, jawab Ilham dengan sedikit gugup. Loh, kenapa? Apa masakannya tidak enak? Pak Darta sedikit meninggikan suaranya. Bukan begitu pak, kami... Pak Darta kemudian masuk ke dalam kamar itu dan sedikit membulatkan matanya karena melihat semua masakan istrinya masih utuh. Matanya melirik pada Tari yang justru sedang memegang sebuah roti. Loh, kenapa malah makan roti? Tanya Pak Darta. Matanya menatap nyalang pada Tari. Gadis itu semakin merasa ketakutan melihat wajah Pak Darta yang tiba-tiba menyeramkan. Oh, itu tadi Tari minta roti, padahal saya sudah menyuruhnya untuk makan. Tari memang sedikit susah untuk makan, makanya badannya juga kurus seperti itu. Dia lebih suka makan roti ketimbang makan nasi. Ilham terpaksa berbohong kepada Pak Darta. Ia tidak mungkin mengatakan yang sejujurnya jika Tari tidak makan karena masakannya yang terasa tidak enak. Pak Darta melirik pada Ilham, kemudian matanya beralih menatap Tari. Benar apa yang dikatakan oleh kakakmu Tari? Tanya Pak Darta untuk memastikan. Tari langsung menganggukkan kepalanya. Sebelumnya ia melirik pada Ilham. Iya pak, saya memang susah untuk makan, lebih suka makan roti. Jawab Tari membenarkan perkataan Ilham. Kalau begitu saya akan meminta Bu Nur untuk membawakan roti untuk Tari, tugas Pak Darta. Tidak usah repot-repot pak, saya ada banyak stok roti untuk Tari. Ya sudah, kalau begitu setidaknya kamu harus minum air ini, seru Pak Darta sembari mengangkat teko yang berisi air putih yang tadi dibawakan sekalian oleh Bu Nur. Iya pak, pasti. Kami pasti akan minum air yang dibawakan oleh Bu Nur untuk kami, karena kami tidak ada persediaan air minum lagi, sahut Ilham, mencoba untuk membuat Pak Darta percaya kepadanya. Kalau kurang sesuatu panggil saya ada di belakang rumah ini, pungkas Pak Darta. Kemudian ia berjalan keluar dari kamar itu. Syukurlah, aku takut sekali melihat Pak Darta. Entah kenapa wajahnya sangat menyeramkan sehingga membuatku ketakutan. Celetuk Tari saat pria parubaya yang selalu memakai penutup kepala itu keluar dari rumahnya. Sudahlah, ayo cepat kamu habiskan roti itu. Setelah itu kita pergi dari rumah tua ini. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Pak Darta dan rumah tua ini. Dokter muda itu segera mengemasi barang-barangnya, memasukkan semuanya ke dalam tas ranselnya. Tari menatap Ilham dengan heran. Ia sedikit mengerutkan keningnya. Loh, memangnya kita mau kemana kak? Malam-malam begini, mana aku lapar lagi, protes Tari. Mulutnya terus mengunyah roti yang tinggal setengahnya itu. Sudah, nanti saja kakak ceritakan. Sekarang kamu siap-siap, habiskan roti yang ada di tanganmu itu. Setelah itu kita pergi secara diam-diam dari tempat ini. Sekali lagi Ilham memperingatkan. Iya ya, sahut Tari dengan mulut penuh roti. Gadis itu segera menghabiskan rotinya. Kemudian hendak mengambil air minum yang ada di teko itu. Tari, tunggu, pekik Ilham yang melihat Tari hendak mengambil air minum dari teko yang dibawakan oleh Bu Nur tadi. Tari menghentikan gerakannya, kemudian mengerutkan keningnya. Loh, memangnya kenapa kak? Tari haus mau minum, seret tenggorokannya. Ilham segera mengambil air minum botol mineral yang ia beli tadi sore, kemudian menyerahkannya pada Tari. Minum ini, jangan minum dan makan yang ada di meja itu. Tari segera mengambil air minum yang ada di tangan Ilham, kemudian segera meneguknya hingga habis setengahnya. Ini kak, terima kasih. Simpan saja dalam tasmu, barangkali kamu akan membutuhkannya. Cepat bersiap-siap, kita akan keluar dari rumah ini secara diam-diam. Tari beranjak dari duduknya, kemudian berjalan menghampiri Ilham yang sedari tadi sedang mengemasi barang-barangnya. Kenapa diam-diam kak? Ilham menghela nafas panjang. Tari, tolong berhenti bertanya dulu untuk saat ini.
Kakak janji, setelah kita aman dan keluar dari rumah tua ini, kakak pasti akan menceritakan semuanya. Tapi tidak sekarang, oke? Tari menganggukkan kepalanya. Iya kak, Tari paham. Dengan terpaksa ia menuruti semua perintah Ilham. Meskipun sebenarnya ia sangat penasaran mengapa Ilham tiba-tiba mengajaknya pergi dari rumah tua ini. Padahal sebelumnya lelaki itu justru ingin tetap bertahan di rumah tua itu dengan alasan tidak tahu harus kemana lagi. Sementara itu Pak Darta tengah bersiap-siap untuk mengeksekusi tamunya malam ini. Tepat jam 12 malam nanti, ia akan menumbalkan kedua tamunya kepada Raja Pocong, pemilik rumah tua itu, sekaligus ketua dari desa Pocong. Sudah sejak lama pria parubaya yang berambut putih itu menjadi budak dari Pocong penghuni hutan. Aku akan menjadi kuat dan menjadi orang paling kaya di desa ini. Malam ini aku akan berpesta karena berhasil membawakan dua orang manusia untuk Pocong itu, seru Pak Darta sembari mempersiapkan parang untuk mengeksekusi kedua tamunya yang saat ini berada di dalam kamar. Pak Darta menyuruh istrinya untuk memasakkan sesuatu dan memberinya obat tidur dengan dosis tinggi. Setelah itu tidak lupa pria parubaya itu memberi jambi-jambi pada makanan dan minuman yang akan disajikan kepada kedua tamunya. Awalnya Bu Nur tidak mau mengikuti lagi semua perintah dari suaminya yang memiliki niat jahat kepada Tari dan Ilham. Namun laki-laki tua itu selalu memberi ancaman kepada istrinya. Jika Bu Nur tidak mau mengikuti lagi perintah dari Pak Darta, maka pria parubaya itu akan menumbalkan anaknya yang tinggal satu itu. Karena anak sulungnya telah terlebih dahulu ditumbalkan kepada Pocong yang saat ini telah menjadi sekutunya. Aku tidak akan segan-segan untuk menumbalkan putri kita satu-satunya kepada Pocong itu jika kamu tidak mau lagi mengikuti semua perintah dariku. Selalu itu yang diucapkan oleh Pak Darta untuk mengancam Bu Nur jika istrinya berani untuk membantah semua perintahnya. Kalau sudah seperti itu, Bu Nur tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain mengikuti semua perintah dari suaminya yang menurutnya sudah gila itu. Namun kali ini Bu Nur mencoba untuk menyelamatkan kedua tamunya dengan memberi isyarat lewat matanya. Karena ia tidak mau lagi ada korban-korban selanjutnya. Sudah cukup ia merasa bersalah dan selalu dihantui oleh perasaan bersalahnya. Semoga saja kedua anak muda itu mengerti dengan bahasa isyarat dari mataku, doanya pada malam itu. Pak Darta diperintahkan oleh Pocong itu untuk mengirimkan manusia yang akan dijadikan pocong olehnya. Semakin banyak manusia yang Pak Darta berikan kepada Pocong itu, maka kekuatan Pocong itu akan semakin bertambah. Sebagai gantinya, Pak Darta akan mendapatkan kekayaan melimpah secara tiba-tiba, asalkan pria parubaya itu tidak telat untuk memberikan tumbalnya. Awal mula desa Pocong itu terjadi saat seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit menular yang diduga karena kutukan turun-temurun dari nenek moyangnya. Pemuda itu bernama Wahyu. Dia diusir dari desa oleh warganya karena memiliki penyakit kulit yang diduga akan menular kepada setiap warga desanya. Wahyu diusir dengan secara kasar oleh warga desanya. Namun saat itu Wahyu tetap memberontak dan tetap bertahan tinggal di gubuknya yang kecil yang berada di desa tersebut. Wahyu hidup seorang diri karena satu persatu keluarganya telah meninggal akibat penyakit kulit yang diderita mereka, sama seperti yang sedang dialami oleh Wahyu saat itu. Pergi kamu dari sini, laki-laki laknat. Kamu hanya membawa petaka pada desa ini. Jika kamu tidak juga pergi meninggalkan desa ini, maka kami tidak segan-segan untuk membakar gubuk kecilmu itu, ucap salah satu warga desa itu. Ayo, bakar saja gubuk itu. Jika lelaki menjijikan itu tidak mau juga pergi meninggalkan desa kita, kalau perlu, bakar sekalian tubuhnya yang bau dan menjijikan itu, agar musnah sekalian dengan penyakitnya. Kemudian suasana menjadi riuh. Para warga di situ satu persatu membawa obor yang sudah dinyalakan dengan api, kemudian mulai membakar gubuk kecil milik Wahyu. Para warga di desa itu merasa geram terhadap Wahyu yang tetap ingin tinggal di gubuknya dan tidak ingin pergi meninggalkan desa itu. Dengan terpaksa para warga di situ membakar gubuk kecil milik Wahyu pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Malam itu api berkobar sangat besar membakar gubuk kecil milik Wahyu. Tubuhnya mulai terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Wahyu yang sedang tidur dengan lelapnya tidak menyadari jika gubuk kecilnya hampir habis dilahap si jago merah. Api itu mulai merambat pada alas tidur Wahyu yang berupa tikar dan sempat mengenai tubuhnya. Akan tetapi pria yang sebenarnya memiliki wajah tampan dan berkulit putih itu berhasil menghilangkan api yang hampir membakar tubuhnya. Dengan terseok-seok Wahyu berlari
mencoba keluar dari gubuknya yang sudah setengahnya dilahap oleh si jago merah. Nasib baik masih berpihak kepada pria malang itu. Akhirnya Wahyu berhasil meninggalkan tempat tinggal satu-satunya peninggalan dari orang tuanya. Ya Allah, apinya semakin besar. Aku harus segera pergi dari tempat ini dan menyelamatkan diri. Akan tetapi semua warga di desa itu tidak mengetahui jika Wahyu selamat dari kobaran api yang sudah meratakan gubuk kecil milik lelaki yang memiliki penyakit kulit itu. Mereka menganggap jika Wahyu sudah meninggal dan menjadi abu rata bersama dengan gubuk kecilnya. Semenjak itu para warga di desa itu merasa jika hidup mereka telah aman dan terhindar dari kutukan penyakit kulit menular itu. Wahyu terus berlari dengan terseok-seok sambil menahan perih di sekujur tubuhnya akibat terkena percikan api yang membakar gubuk kecilnya, mencari tempat yang aman dan meninggalkan desa tempat kelahirannya itu. Wahyu terus berjalan mengikuti langkah kakinya karena ia sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Hingga tanpa disadarinya, ia telah masuk ke dalam hutan yang sangat ini terkenal dengan hutan angker. Kemudian tiba-tiba ia pingsan karena tidak tahan menahan penyakit kulitnya, ditambah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Saat Wahyu terbangun, tiba-tiba ia berada di sebuah rumah sederhana yang berada di sebuah desa. Anehnya saat ia membuka matanya, tidak terasa sedikit pun rasa perih di kulitnya dan di sekujur tubuhnya. Wahyu sangat terkejut saat melihat kulit di tangan dan kakinya bersih dan mulus. Tidak ada lagi nanah dan luka yang ada di sekujur tubuhnya. Ternyata pria malang itu berada di alam yang berbeda dengan dunianya. Sepasang suami istri yang merupakan pocong telah menyelamatkan hidupnya. Sepasang suami istri itu memberikan kehidupan yang layak dan perhatian yang selama ini belum pernah dirasakan oleh Wahyu semasa hidupnya. Selain itu, semua warga yang ada di desa itu menerimanya dengan baik meskipun ia berbeda. Seiring berjalannya waktu, Wahyu semakin betah tinggal berada di kampung pocong. Sepasang suami istri itu memberikan pilihan kepada Wahyu untuk tetap tinggal bersama mereka dengan syarat mau berubah menjadi pocong atau kembali ke desanya yang telah mengusirnya dan membakar gubuknya. Tentu saja, Wahyu memilih untuk tinggal bersama dengan sepasang suami istri yang telah membuatnya nyaman dan menyembuhkan dirinya dari penyakit kulit yang menjijikan. Tidak peduli jika dirinya harus berubah menjadi sosok pocong seperti mereka. Karena semasa hidupnya Wahyu selalu dibully dan diasingkan oleh penduduk warga desanya. Di dalam hatinya ia menyimpan dendam yang begitu besar kepada penduduk desa itu. Ia bersumpah akan membalaskan dendam terhadap desa itu dan akan terus menerornya. Setelah berubah menjadi sosok pocong yang seutuhnya, Wahyu meminta kekuatan kepada kedua orang tua yang telah menganggapnya sebagai anak itu. Kedua pocong yang telah menyelamatkan dirinya memberikan syarat kepada Wahyu jika ingin menjadi kuat seperti mereka. Syaratnya, kamu harus mendapatkan tumbal sebanyak mungkin dan membawanya ke kampung pocong, kemudian merubahnya menjadi sosok pocong seutuhnya seperti dirimu saat ini. Semakin banyak manusia yang kamu ubah menjadi pocong, maka semakin bertambah pula kekuatan yang kamu miliki. Setelah itu, kamu bisa membalaskan dendam terhadap mereka yang sudah menghina dan mengusirmu. Semenjak itulah Wahyu selalu mencari tumbal untuk dijadikan pocong seperti dirinya, agar kekuatannya semakin bertambah. Sehingga penduduk kampung pocong itu semakin banyak. Wahyu memanfaatkan Pak Darta untuk mencarikan tumbal untuknya, dengan menjanjikan harta yang berlimpah kepada Pak Darta. Entah bagaimana awalnya Pak Darta membuat perjanjian dengan penghuni hutan itu. Pak Darta yang bosan hidup miskin dan selalu dihina oleh keluarganya, nekat masuk ke dalam hutan dan mencari bantuan kepada dukun untuk bisa menjadi orang kaya dengan cara instan. Setelah itu ia bertemu dengan Wahyu yang sudah menjadi sosok pocong. Dari situlah Wahyu memanfaatkan Pak Darta untuk mencarikan tumbal yang akan dijadikan pocong olehnya. Sudah tidak terhitung jumlahnya Pak Darta membawakan tumbal untuk Wahyu. Maka semakin tinggi kekuatan yang dimiliki oleh Wahyu. Semenjak terbakarnya gubuk kecil milik Wahyu, desa itu selalu dihantui oleh pocong. Barang siapa seseorang yang melihat penampakan pocong pada malam hari, tepatnya jam 12:30 malam, sudah dipastikan keesokan harinya orang itu akan meninggal dan jasadnya gosong seperti terbakar oleh api. Namun tiba-tiba hati pria malang itu tersentuh saat ia melihat wajah cantik dan teduh milik Ningsih. Hatinya langsung merasa berbunga-bunga dan merasa telah hidup lagi saat bertemu dengan wanita yang telah ia selamatkan itu. Aku harus memiliki wanita ini, bagaimanapun caranya.
Bila perlu, aku akan merubahnya menjadi pocong agar aku bisa hidup selamanya dengan wanita ini. Gumam Wahyu saat pertama kali ia membawa Ningsih ke rumahnya. Dengan sepenuh hati Wahyu merawat Ningsih sampai pulih, dan akhirnya Wahyu berhasil meyakinkan Ningsih untuk tinggal bersamanya dan berubah menjadi sosok seperti dirinya. Ia pun memberi kesempatan kepada Ningsih untuk membawa putrinya hidup bersamanya. Selain itu, Wahyu dengan senang hati membantu Ningsih untuk membalaskan dendamnya terhadap wanita yang dulu telah membuangnya ke dalam hutan. Namun ia sangat terganggu saat ada orang yang mengusik ketenangannya. Orang itu adalah Ilham, seorang laki-laki yang memiliki indera keenam dan berprofesi sebagai dokter. Misinya untuk membawa Tari dan merubah gadis itu menjadi sosok seperti dirinya hampir saja berhasil jika saja Ilham tidak memanggil gadis itu lewat mata batinnya. Aku akan memberikan pelajaran kepada laki-laki muda itu. Berani-beraninya dia menggagalkan semua rencanaku, ucap Wahyu kala itu. Namun sayangnya ternyata Ilham tidak selemah yang dipikirkan olehnya. Ternyata tubuhnya tidak kuat melawan energi yang ada di dalam tubuh dokter muda itu. Berhasil membuat tubuh Wahyu lemah tidak berdaya. Sekujur tubuhnya melepuh akibat serangan yang diberikan oleh Ilham. Wahyu sangat senang ketika tahu jika Ilham dan Tari saat ini berada di tangan Pak Darta. Ia memerintahkan kepada Pak Darta untuk menumbalkan kedua manusia itu kepadanya. Dengan imbalan, pria parubaya itu akan diberikan kekuatan selayaknya seorang dukun. Pak Darta sangat senang mendengar apa yang dijanjikan oleh sosok pocong itu kepadanya. Karena itu sekuat tenaga, Pak Darta harus bisa membawa kedua manusia itu ke hadapan Wahyu agar ia bisa memiliki kekuatan seperti seorang dukun yang menjadi orang paling kaya di desanya. Aku harus membawa kedua manusia itu ke hadapan pocong itu. Bagaimanapun caranya, jika perlu, nyawaku sebagai jaminannya. Tari dan Ilham segera berkemas dengan cepat. Malam semakin larut, suasana di dalam kamar itu semakin sunyi. Terdengar burung hantu yang terus berbunyi, semakin membuat suasana malam itu menjadi mencekam. Tari, kamu sudah siap? Tanya Ilham memastikan. Saat ini mereka sudah siap untuk pergi dari kamar itu. Tari menganggukkan kepalanya. Sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam, ia merasakan sangat takut. Selama hidupnya ia belum merasakan ketakutan seperti malam ini. Apapun yang terjadi, Tari harus tetap berada dekat dengan kakak ya. Jangan jauh-jauh dari kakak. Satu lagi, Tari harus tetap berdoa di dalam hati dan terus berzikir menyebut nama Allah. Hati Tari jangan sampai kosong, apalagi bengong. Paham Tari? Iya kak, Tari paham. Jantungnya berdetak sangat kencang. Semasa ia hidup, yang ia takutkan hanyalah Marni. Namun kali ini ternyata ada yang lebih menakutkan dari sosok Marni. Tari dan Ilham berjalan mengendap-endap, sebisa mungkin tidak menimbulkan suara meskipun sedikit. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sepertinya malam ini akan terasa sangat panjang. Saat Ilham hendak membuka handle pintu, tiba-tiba seperti ada yang melemparkan batu dari arah luar jendela. Seketika Tari dan Ilham terlonjak kaget. Mereka berdua saling beradu pandang, seolah bertanya siapa yang dengan sengaja melempar batu itu ke dalam kamar. Mata Ilham tertuju pada lantai. Di sana tergeletak sebuah batu kecil yang terbungkus oleh kertas. Lelaki muda itu penasaran, kemudian memberanikan diri untuk mengambilnya. Tari yang sedari tadi ketakutan langsung merapatkan tubuhnya pada Ilham. Ilham membuka kertas itu dengan tergesa, karena ia tidak mau membuang-buang waktunya dengan percuma. Saat ini ada nyawa yang harus ia selamatkan selain nyawanya sendiri. Kejadian pada malam ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertantang dan lebih seram pada saat ia melakukan operasi pertama pada pasiennya. Pergi dari rumah ini sebelum tepat jam 12 malam. Jika kalian ingin selamat, kalian harus pergi dari rumah ini sebelum jam 12 malam. Ilham dan Tari mengerutkan keningnya, membaca pesan yang ada di dalam kertas itu. Kemudian Ilham melihat ke arah jendela. Matanya menangkap sosok wanita parubaya yang bertubuh tambun. Siapa lagi kalau bukan Bu Nur? Setelah yakin jika surat itu dibaca oleh Ilham, Bu Nur segera pergi meninggalkan rumah tua itu. Karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya jika sampai ketahuan oleh suaminya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Kita harus segera pergi dari rumah tua ini. Ayo cepat Tari, ikut kakak terus. Kak, Tari takut. Allah selalu berada bersama kita. Kakak yakin Allah akan melindungi kita. Kamu juga harus yakin akan hal itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Ilham dan Tari sebenarnya ingin keluar lewat jendela jika itu memungkinkan. Namun semua jendela yang ada di kamar tersebut semuanya memakai teralis, sehingga tidak memungkinkan untuk mereka pergi lewat jendela. Mau tidak mau mereka harus melewati pintu utama. "Ayo Tari, hanya ada waktu 2 jam untuk kita bisa keluar dari rumah tua ini," seru Ilham sekali lagi memperingatkan Tari. "Setelah keluar dari sini, kita mau kemana kak? Di luar hujan besar." "Itu urusan nanti, yang penting saat ini kita harus segera keluar dari rumah ini." Jika sudah seperti ini, waktu terasa sangat cepat berlalu. Ilham dan Tari harus berjalan dengan pelan agar tidak menimbulkan suara yang bisa didengar oleh Padarta. Dengan sangat pelan, Ilham membuka pintu kamar itu. Ilham menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan jika tidak ada orang yang melihatnya keluar dari kamar itu. Setelah yakin sudah aman, Ilham segera berjalan keluar dengan mengendap dan menarik tangan Tari untuk segera mengikutinya. Kamar yang dia tempati berada di dalam ruangan tengah, sehingga mereka harus berjalan melewati ruangan tengah terlebih dahulu. Ruang tengah itu terhubung langsung ke dapur. Sementara saat ini, Padarta berada di dekat dapur. Sebelum meninggalkan kamar, Ilham tidak lupa untuk menutup kembali pintu kamarnya, agar Padarta menyangka jika mereka masih berada di dalam kamar itu. Dalam situasi seperti ini, mereka merasa rumah itu teramat sangat luas. Mereka merasakan jika pintu utama berada jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Tiba-tiba, angin berhembus dengan kencang, membuat bulu kuduk Ilham dan Tari seketika meremang. Entah dari mana datangnya angin yang berhembus kencang itu, padahal rumah itu semua pintu dan jendelanya dalam keadaan tertutup dengan rapat. "Kak, Tari takut," keluh Tari. Gadis itu semakin merapatkan tubuhnya kepada Ilham dan mengeratkan pegangan tangannya. "Shh." Ilham meletakkan jari telunjuknya tepat di bibir Tari, agar Tari tidak lagi mengeluarkan suaranya. Ia takut tiba-tiba Padarta datang dan menangkap mereka. Kedua anak muda itu terus berjalan mengendap melewati ruang tengah. Jantungnya semakin berpacu dengan cepat saat tiba-tiba tercium aroma bangkai busuk yang sangat menyengat menusuk hidungnya. Apa yang tercium oleh Tari kini juga yang sedang dirasakan oleh indera penciuman Ilham. Dokter muda itu pun mencium bau bangkai yang sangat busuk. Ia sudah bisa memastikan jika sudah tercium aroma bangkai busuk, itu artinya akan ada sosok penampakan pocong yang menyeramkan. Sebelum Tari menjerit melihat sosok pocong yang menyeramkan itu, Ilham sekarang memerintahkan Tari untuk menutup matanya dengan rapat. "Tutup matamu rapat-rapat Tari, jangan membukanya sebelum kakak memberi perintah." Dengan suara yang sangat pelan, Ilham memberi perintah kepada Tari. Kemudian Tari menganggukkan kepalanya, tanda jika ia mengerti. Benar saja apa yang dirasakan oleh Ilham. Sosok pocong menyeramkan itu kini berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Matanya seperti sedang mengawasi setiap gerak-gerik dua manusia yang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Ilham terus melangkahkan kakinya berjalan ke depan, berharap agar segera sampai di pintu utama. "Terus berdoa di dalam hati dan berzikir menyebut nama Allah. Jangan biarkan hatimu kosong," bisik Ilham tepat di telinga Tari. Lagi-lagi Tari hanya menganggukkan kepalanya dengan matanya yang masih terpejam. Ilham menuntun Tari agar terus melangkah dan tidak menghiraukan apapun yang ada di hadapannya. Dokter muda itu langsung merangkul pundak Tari saat ia menyadari jika mata dari pocong itu menatap kepada Tari. Dengan tiba-tiba tubuh Tari terpental ke depan, sehingga membuat Tari membuka matanya dan menjerit ketakutan saat ia menyadari jika tubuhnya terpental menabrak dinding rumah itu. Ilham segera berlari untuk menyelamatkan Tari. "Tari!" bekik Ilham. Kemudian ia langsung merangkul tubuh gadis itu. Tari menangis di dalam pelukan Ilham. Gadis itu benar-benar merasa sangat ketakutan. Selain itu, ia harus menahan sakit di sekujur tubuhnya. "Kak Ilham, Tari takut." "Tenang, ada kakak di sini. Kakak pasti melindungi Tari." Tari terus saja berdoa di dalam hati. Jangan biarkan hati Tari kosong. Tari hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun air mata terus bercucuran karena sangat ketakutan. Hilangkan rasa takut itu dalam diri Tari. Jika kamu semakin merasa takut, maka sosok pocong itu akan semakin nyata berada di matamu. Tapi jika Tari melawan rasa takut itu dan mencoba untuk berani, maka sosok pocong yang menyeramkan itu perlahan akan menghilang. Percaya pada kakak. Tutup matamu sekarang juga. Jangan membukanya sebelum kakak menyuruhmu untuk membukanya. Ilham segera membantu Tari untuk berdiri. Kali ini ia mencoba mengeluarkan semua tenaga dalamnya untuk melawan pocong yang menyeramkan itu. Lelaki muda itu berusaha untuk tetap fokus.
namun kekuatan dari pocong itu sungguh sangat luar biasa. Ilham merasakan jika ada yang menonjok bagian dadanya dengan cukup keras, sehingga ia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ilham tidak mau Tari melihat pertarungannya dengan sosok pocong yang menyeramkan itu. Karena itulah ia menyuruh Tari untuk menutup matanya rapat-rapat. Saat ini Ilham sedang merasakan perih di bagian dadanya, namun ia tetap berusaha untuk kuat demi melawan pocong itu dan demi menyelamatkan hidup Tari juga dirinya. Pintu utama tinggal beberapa langkah lagi, namun tiba-tiba langkah kakinya terasa sangat berat. Ilham memejamkan matanya, kemudian berdoa di dalam hatinya. Namun saat ia membuka matanya, tiba-tiba banyak ular berada di lantai. Ular-ular itu bersiap untuk menggigit kaki kedua manusia itu. Ilham tahu itu semua hanya sebuah tipuan yang diciptakan oleh pocong yang saat ini sedang menatap nyalang kepadanya. Sosok pocong itu bersiap untuk menyerang Ilham untuk kedua kalinya. Namun Ilham langsung membalikkan tubuhnya dan segera memeluk Tari. Dokter muda itu merasakan jika punggungnya dihantam berkali-kali oleh benda keras. Namun ia tetap menahan rasa sakitnya dan berusaha untuk tetap sadar dan fokus. Dokter muda itu memekik menahan sakit di bagian belakang tubuhnya. Kali ini ia mengumpulkan seluruh energi dan tenaganya untuk melawan kekuatan pocong yang terlihat sangat kuat itu. Hatinya terus berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Sementara mulutnya terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ilham mengambil air mineral yang berada di dalam tas ransel, kemudian membukanya dan terus melafalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu ia meniupkan beberapa kali ke dalam botol air mineral itu. Setelah itu ia menyiramkan air itu ke seluruh tubuh pocong yang berada tepat di hadapannya. Ketika aroma busuk bau bangkai itu menghilang seiring dengan perginya sosok pocong menyeramkan itu, akhirnya Ilham bisa bernafas dengan lega karena telah berhasil melawan pocong yang sangat menyeramkan tadi. Alhamdulillah. Dokter muda itu menoleh pada Tari yang sedari tadi memeluk tubuhnya dengan erat dari belakang. Tari, buka matamu. Pocong itu sudah pergi. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini. Tari segera membuka matanya. Perasaannya sedikit lega ketika ia tidak lagi mendapati sosok pocong menyeramkan itu. Alhamdulillah kak, seru Tari. Kemudian mereka berdua segera berjalan menuju pintu utama. Sudah jam 11 malam, tinggal 1 jam lagi. Namun langkah kaki mereka terhenti saat melihat Pak Darta keluar dari dapur sembari membawa benda tajam yang sangat runcing. Mendengar suara gaduh di ruang tengah, Pak Darta segera keluar dari dapur sembari membawa sebilah pisau yang sangat runcing yang telah ia asah terlebih dahulu saat ia di dapur tadi. Pria parubaya yang bertubuh kurus itu memang sudah sengaja mempersiapkan senjata tajam itu untuk mengeksekusi kedua manusia yang akan dijadikannya sebagai tumbal. Rupanya kalian berdua berusaha untuk kabur. Mau kemana kalian? Teriak Pak Darta dengan senyumnya yang menyeringai, membuat Tari merasa ketakutan melihatnya. Pria parubaya itu berjalan mendekat kepada Tari dan Ilham dengan mengacungkan benda tajam yang ada di tangannya. Ilham dan Tari memundurkan langkahnya. Lelaki muda itu berusaha untuk menggapai pintu dan memutar kuncinya agar pintu utama itu bisa segera terbuka. Namun tiba-tiba kunci pintu itu melayang dan kini berada di tangan Pak Darta. Kak, kuncinya. Terdengar suara Pak Darta tertawa terbahak-bahak hingga memenuhi ruangan itu. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Lepaskan kami Pak, kami mohon. Apa sebenarnya yang ingin Bapak dapatkan dari kami? Ilham berusaha untuk mengajak bicara Pak Darta, karena bagaimanapun tidak ada seorang manusia yang pastinya memiliki perasaan. Lelaki muda itu ingin membuat Pak Darta segera sadar dari perbuatannya kali ini. Aku hanya ingin kalian berdua. Aku akan mengirimkan kalian berdua kepada Raja Pocong penghuni rumah ini. Raja Pocong? Pakik Ilham. Tapi untuk apa Pak? Kamu tidak usah banyak bertanya. Sekarang matilah kalian berdua dan menyusul anak sulungku. Pak Darta mengacungkan benda tajam itu, kemudian berlari ke arah Ilham dan Tari. Tangannya bersiap untuk menusuk tubuh Ilham. Sigap Ilham segera menghindar dan menarik tubuh Tari ke dalam pelukannya, sehingga pisau itu menancap di pintu. Sial, mau kemana kalian? Kalian tidak bisa menghindar dariku. Sekali lagi Pak Darta mengacungkan pisaunya dan berjalan mendekati Ilham dan Tari yang saat ini berada di pojok. Istighfar Pak, jalan yang Bapak tempuh ini salah. Lagi-lagi Ilham mencoba mengajak bicara Pak Darta.
Banyak bicara kamu. Aku sekarang akan membunuh kalian dan mengirimkannya kepada Raja Pocong. Persiapkan kalian untuk mati saat ini juga." Padarta segera mengacungkan kembali pistolnya dan akan bersiap untuk menusuk kedua manusia yang ada di hadapannya saat itu. Pisau itu kembali menancap di tubuh seseorang. Pekik dari seorang wanita terdengar begitu jelas, menggema ke seluruh penjuru rumah tua itu, kemudian disusul oleh suara seorang gadis yang berteriak histeris karena melihat darah segar keluar dengan derasnya dari tubuh seseorang yang bertubuh tambun. Wanita yang tiba-tiba muncul di antara mereka bertiga itu kini terkena tusukan dari pisau tajam milik Padarta. Yang awalnya pisau itu akan ditancapkan pada tubuh Ilham, namun ternyata kini pisau yang terlihat sangat runcing itu justru mengenai dada kiri dari istrinya sendiri. Bu Nur mendengar teriakan dari Tari, kemudian ia segera masuk ke dalam rumah tua itu dari pintu belakang. Melihat sang suami memegang pisau yang terlihat sangat runcing berada di tangannya dan mengacungkannya ke atas hendak menusuk tubuh Ilham. Wanita bertubuh tambun itu kemudian segera berlari dan menghalangi tubuh Ilham. Dan terjadilah penusukan itu. Pisau runcing milik Padarta menancap sempurna di dada milik istrinya sendiri. Seketika darah segar langsung keluar dari tubuh wanita malang itu. Ilham terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Semuanya terjadi begitu sangat cepat. Tari berteriak histeris ketakutan. Air matanya terus-menerus mengalir membasahi pipinya. Tubuh wanita malang itu hendak terjatuh. Dengan sigap, Ilham yang persis berada di belakang tubuh Bu Nur langsung menopang tubuhnya yang sudah lemah tidak berdaya. Saat ini wanita malang itu berada dalam pangkuan Ilham. "Pak, hentikan semuanya. Tolong jaga putri kita satu-satunya." Bu Nur, ibu harus bertahan, Bu. Ilham memeriksa nafas wanita yang kini sedang meregang nyawanya. Dan wanita malang itu kini telah menutup usianya. Bu Nur telah meninggal di tangan suaminya sendiri. Tubuhnya bersimpah dengan darah. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," seru Ilham, kemudian disusul oleh Tari. Bu Nur sempat mengucapkan satu kalimat yang berisi sebuah pesan pada Padarta sebelum ia benar-benar menutup matanya untuk terakhir kalinya. Sebenarnya Bu Nur sengaja melakukan itu karena ia pikir jika suaminya yang sudah menemaninya lebih dari 20 tahun itu tidak akan tega menusuknya. Ia hanya ingin menggagalkan perbuatan keji sang suami. Namun siapa sangka, perbuatan nekatnya itu justru telah mengantarkan nyawanya sendiri pada sang suami. Sial, umpat Padarta kesal. Kemudian pria parubaya itu segera menyeret tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa itu dari pangkuan Ilham. "Semua ini gara-gara kalian berdua. Kalau saja istriku tidak menghalanginya, sudah pasti kalian yang mati, bukan dia." Berang seorang pria yang tubuh dan hatinya sedang dikendalikan oleh setan. Padarta semakin kesetanan, rahangnya mengeras, giginya saling beradu bergemelutuk. Dadanya naik turun, tangan kurusnya semakin erat menggenggam pisaunya. Ilham segera berdiri. Ia merasa jika Padarta kali ini semakin tidak terkendali. Ia dan Tari mundur beberapa langkah. Sayangnya saat ini mereka berada di pojok dekat dengan dinding. Padarta semakin berjalan mendekati mereka berdua dengan pisau yang terus teracung ke atas. "Kali ini tidak ada lagi yang bisa menolong kalian," seru Padarta dengan senyum seringainya yang terlihat semakin menyeramkan. Tari yang berada di belakang tubuh Ilham merasa sangat ketakutan. Jantungnya berdetak sangat cepat, tubuhnya gemetar hebat. Ia takut dirinya dan Ilham akan bernasib sama dengan Bu Nur. "Gimana ini? Tari takut," bisik Tari dengan suara gemetar. "Kamu tenang saja, Tari. Sebisa mungkin kakak pasti akan melindungi kamu. Terus saja berdoa. Allah pasti selalu bersama dengan kita." Sebisa mungkin Ilham terus menguatkan dan juga menenangkan gadis yang kini berada di belakang tubuhnya. Meskipun sebenarnya dirinya sendiri pun merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan oleh Tari. Tapi di sini ia mencoba sebisa mungkin untuk terlihat lebih berani dan kuat. Ia pun tidak mau mati sia-sia di tangan pria kurus itu. Padarta semakin mengacungkan pisaunya ke udara dan bersiap untuk menusuk Ilham. Ilham mendorong tubuh Tari agar menjauh hingga Tari jatuh tersungkur. "Pergi, Tari." Bagi gadis itu. Pisau itu melesat, tidak mengenai tubuh Ilham. "Cepat keluar dari rumah ini, lewat pintu belakang," teriak Ilham berharap Tari segera pergi dan menyelamatkan dirinya. "Tapi Kak Ilham." "Cepat, Tari, tidak usah pedulikan kakak. Kakak pasti akan menyusulmu. Cepat lari."
Tari menganggukkan kepalanya dengan pasti. Kemudian gadis itu membalikan tubuhnya, hendak pergi dari rumah itu melewati pintu belakang. Namun gerakannya kalah cepat. Padarta segera menyerang Tari dan menusuknya dari belakang. Tari, mati kau anak gadis. Ajaibnya pisau itu tidak sampai menembus ke kulit Tari, karena di belakang tubuhnya terdapat tas ransel yang berisi mukena dan beberapa pakaiannya. Pisau tajam itu justru telah merobek tas ransel milik Tari, hingga semua yang berada di dalamnya terkoyak. Lepaskan tas itu, Tari, lalu pergilah dari lingkungan rumah tua ini. Ilham segera mendorong tubuh ringkih Padarta ke samping, membuat pria paruh baya itu jatuh tersungkur ke lantai. Ayo cepat, lari Tari. Ilham dan Tari segera berlari keluar melewati pintu belakang. Kurang ajar kalian. Ia lalu bangkit dan segera berlari mengejar kedua mangsanya. Tari dan Ilham segera berlari secepat mungkin, namun sialnya Tari justru terjatuh karena tersandung kursi. Astagfirullahaladzim, Tari, ayo bangun, masih bisa berdiri. Ilham berusaha untuk membantu Tari agar bisa segera berdiri lagi. Sekuat tenaga Tari mencoba untuk berdiri, meskipun jempol kakinya terasa sangat sakit karena beradu dengan kursi. Sementara itu Padarta semakin mendekat. Mau kemana kalian? Kali ini kalian tidak akan bisa lari. Ayo Tari. Ilham yang berada di belakang tubuh Tari terus berusaha agar gadis itu bisa berdiri lagi. Setelah berhasil, Ilham segera berlari hendak keluar dari rumah tua itu. Namun tiba-tiba, sat, pisau tajam itu merobek kulit lengan Ilham. Darah menetes dari luka sobek itu, membuat Ilham harus menahan perih di lengannya. Darah terus mengalir membasahi lengan dan bajunya. Kak Ilham, pekik Tari. Tangan kakak terluka. Gak apa-apa Tari, ayo cepat kita pergi. Tari menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka berdua berlari secepat mungkin, meskipun keduanya sedang merasa sakit. Tari merasa sakit di kakinya, meskipun sedikit pincang, tapi gadis itu terus berlari. Sementara itu Ilham terus memegangi lukanya. Ia mengambil baju milik Tari yang berserakan di lantai dengan asal untuk menutupi lukanya. Setidaknya agar darah tidak terus mengucur dari luka lengannya. Jangan sampai tubuhnya lemah karena kehilangan banyak darah. Karena luka itu cukup dalam dan juga lebar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.